Teman-teman di situ ya. Belakang garis ya, belakang garis. Di jalan loh, ini kan gue loh, kakak nih gini. Saya nongol itu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, saya bersama Pak Wali dan para expo mengecek kembali fasilitas-fasilitas yang pada saat itu sudah standar FIFA masih dalam renovasi. Hari ini kita cek ulang, alhamdulillah selesai semua. Artinya apa? Ini sudah standar FIFA. Dan juga untuk liga sendiri yang insya Allah di bulan Februari sudah ada penggunaan VAR, fasilitas VAR-nya juga sudah bisa ada di sini. Jadi ini benar-benar salah satu lapangan yang terbaik di Indonesia, tentu dengan standar internasional. Nah, karena itu kami juga karena apresiasi persiapan dari Polda Kota Surabaya pada saat itu, maka kami memberikan kepercayaan untuk salah satu pertandingan FIFA Matchday di bulan Juni ini, yaitu tanggal 14 Juni antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Palestina. Dan insya Allah tim nasional Palestina juga akan mulai hadir sini mungkin tanggal 10-11, dan tim nasional kita juga berlatih di sini terus berpusat sampai nanti tanggal 15-16 kembali ke Jakarta untuk pertandingan lainnya. Dan tentu seperti yang kita sudah sepakati tadi antara PSSI dengan tentu pemerintah daerah, karena ini sebuah pertandingan yang juga penting buat persiapan tim nasional untuk meraih poin, tetapi juga ada hal yang sangat penting, ini merupakan persahabatan dari dua negara. Karena itu tadi saya dan para exco dan Pak Wali memutuskan seluruh penjualan tiket nanti 10%-nya hasil penjualan tiket kita akan sumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina yang hari ini memang masih berjuang. Dan memang tentu kepercayaan daripada Indonesia sendiri sejak dulu bahwa kemerdekaan adalah hak daripada semua bangsa. Jadi insya Allah ini pertandingan yang sakral, yang baik, ya tidak hanya penting buat tim nasional Indonesia untuk meraih poin. Tentu ini bukan pertandingan FIFA Matchday yang pertama dan terakhir. Tadi saya janjikan bahwa sesuai dengan kesepakatan waktu itu kita akan membawa lagi beberapa pertandingan tim nasional di Surabaya. Nah, saya berharap tentu dukungan penuh dari pemerintah daerah, dari Pak Wali untuk terus menjaga stadion ini sesuai dengan standar yang sudah dilakukan FIFA. Dan juga saya berharap tentu, saya ingatkan untuk para supporter benar-benar menjaga keamanannya dan menjadi tuan rumah yang baik
Karena penting, yang saya sudah ingatkan lagi, bahwa masa proses FIFA menilai kesiapan kita menggulirkan sepak bola ini masih dalam pantauan. Jadi jangan euforia seakan-akan kita sudah bebas. Ya, ingat masih ada kerusuhan waktu itu di akhir musim kompetisi. Nah, ini 1 Juli akan mulai lagi. Nah, ini sangat penting. Jadi insya Allah ya kita jaga sepak bola Indonesia. Apalagi kemarin ya generasi emas ini sudah kita miliki. Baik 16, 17, 20, 21, 22 ini yang kenapa kita sangat serius mempersiapkan untuk tim nasional Indonesia. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernuhun Pak Ketum PSSI dan seluruh Exco. Hari ini Kota Surabaya dipercaya kembali untuk menjalankan Match Day Indonesia melawan Palestina. Ini adalah pembuktian bahwa Surabaya akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina seperti disampaikan Pak Ketum PSSI tadi. Maka saya berharap untuk seluruh warga Kota Surabaya khususnya dan seluruh warga di Indonesia kita hadir di Gelora Bung Tomo untuk menyatukan Indonesia dan selalu berjuang Indonesia untuk Palestina. Kita bersama-sama, jadi insya Allah juga nanti kita akan lakukan konvoy Pak Ketum, mohon izin tanggal 11 hari Minggu akan kita lakukan konvoy untuk tim Indonesia seluruh kota Surabaya untuk memberikan kebanggaan bagaimana kita bangga Indonesia membawa pulang emas di SEA Games 2023. Tapi yang senior kita karena ini sebagai bukti cinta kita kepada Indonesia dan tim kita. Setelah itu kita akan lakukan dinner, welcome dinner yang ada di Balai Kota dengan tim Palestina. Silakan masyarakat Surabaya juga hadir karena Taman Surya terbuka untuk rakyat Surabaya dan siapapun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada pertanyaan? Sebelum nanti Pak Arya sama Pak Heri juga akan bicara hal-hal mengenai tiketing dan lain-lain. Pak Erik, ada titipan pertanyaan Pak dari teman-teman supporter Pak. Pak, kita tahu kemarin Bonek sama Jack Mania sudah damai dan mereka bisa saling satu tribun Pak. Untuk kompetisi ke depan sebagai penegasan aja Pak, kenapa kemudian away itu ditiadakan? Padahal ada inisiasi baik sebenarnya Pak, dari supporter-supporter besar ini Pak. Saya sangat apresiasi inisiasi baik untuk kerjasama para supporter. Karena memang ketika saya juga terpilih, salah satu misi yang saya sampaikan untuk memastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Dan FIFA sendiri dalam surat yang diberikan kepada Bapak Presiden dan PSSI waktu itu juga menyampaikan bahwa transformasi sepak bola tidak mungkin ada supporternya. Itu. Nah, karena itu tentu dari Liga kemarin memberi laporan kepada kami hasil urun rembuk dengan pihak kepolisian dan saya dukung penuh bahwa ini periode transisi sesuai dengan surat FIFA. Bahwa yang namanya pertandingan sepak bola di Indonesia sementara hanya didatangi oleh supporter tentu yang tuan rumah. Dan di tahun politik sendiri, ingat kita nih liganya melewati tahun politik ya. Nah, itu juga sudah ada kesepakatan, bahkan kita sudah bicarakan bagaimana keamanannya itu hanya 50% nanti. Nah, transisi ini harus kita jaga. Ya, jangan sampai ya transisi ini tentu menjadi masalah. Karena ingat, tadi saya tekankan di akhir musim kemarin masih ada kerusuhan. Ya, jadi kita berharap para supporter menjadi bagian transformasi sepak bola. Ya, tidak hanya tentu Bonek dan Persija, tetapi seluruh supporter di Liga Indonesia harus memberikan bukti bahwa mereka menjadi bagian transformasi sepak bola dan mereka harus membuktikan semua supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini hal-hal yang saya tentu mendukung Liga karena Liga menjadi
bagian penting dari PSSI dan sudah ada pembicaraan dengan pihak kepolisian. Dan ini pertama kalinya ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, izin liga itu menjadi satu kesatuan di seluruh provinsi. Ya, jadi ini terobosan yang luar biasa oleh pihak kepolisian dan Bapak Presiden. Kita ucapkan terima kasih sehingga semua bisa mulai ya mengagendakan untuk acara tontonan dan juga tentu keamanan dan dukungan daripada pemerintah daerah masing-masing. Jadi saya jawab seperti itu sementara. Tolong buktikan kita bisa, ya. Kalau Inggris yang dulu terkenal hooligan ternyata sekarang bisa, ya Italia bisa, masa Indonesia nggak bisa. Nah, ini transisi yang harus kita jaga dan jangan sampai kepercayaan FIFA akhirnya terkena lagi seperti hal-hal yang kita tidak inginkan. Ada sanksi Pak yang diberikan bila ada yang bandel? Saya rasa kalau dari FIFA, kalau mereka melihat, apalagi kemarin FIFA sudah ada di Indonesia, tadi malam saya rapat jam 6.30 dan hari ini saya ada bertemu lagi. Ada beberapa langkah yang akan FIFA persiapkan di akhir tahun ini. Salah satunya akan mengirimkan daripada perwakilan FIFA yang ingin menstandarisasi mengenai security keamanan. Nah, kebayang nggak kalau tiba-tiba orang FIFA-nya datang di sini, ya, liganya jalan kerusuhan. Artinya apa? Kita sudah diberikan kesempatan luar biasa oleh FIFA, ya, beberapa kali tidak diberikan sanksi, tetapi ini jangan menjadi kita lupa diri bahwa seakan-akan kita dispesialkan. Ya, saya yakin kalau liga kita kerusuhan, tim Indonesia, ada tim dari luar negeri kemarin pertandingan Indonesia salaman sama saya pasti diberhentikan. Ya, ada yang berani salaman nggak? Pasti diberhentikan. Itu yang kita mesti jaga-jaga. Transformasi sepak bola itu menyeluruh, ya, dan supporter menjadi bagian penting. Ya, saya sangat apresiasi kalau supporter juga menghargai supporter lainnya untuk bisa pulang ke rumah dengan selamat. Pak tadi kan sempat bahas soal tiket pertandingan timnas sama Palestina akan disumbangkan sebagai untuk harganya, sistem penjualan. Ya, nanti ada yang berkepentingan, ya. Yang pasti kita punya kesepakatan PSSI dan pemerintah daerah akan menyumbangkan 10% daripada penjualan tiket untuk perjuangan rakyat Palestina. Itu yang terpenting. Pak, target untuk melawan Palestina nanti Indonesia harus menang atau seperti apa Pak? Juga nanti lawan Argentina juga Pak. Targetnya apa Pak dari PSSI? Kan FIFA Matchday itu kita pakai untuk pertandingan serius. Bukan persahabatan saja, serius. Ya, jadinya dengan kita sudah menekankan revolusi mental dari sepak bola, ya tim nasional kita ya harus punya standar tinggi dalam setiap pertandingan, memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Artinya, apalagi dengan Palestina, kita ini mengejar ranking. Ya, kita punya target 100 besar. Kita punya target 2045, ranking kita 45, setara dengan Turki. Ya main-main nih. Artinya setiap pertandingan penting. Ya, untuk Palestina, kita harus bermain serius, mendapatkan poin. Ya. Sama Argentina ya sama. Kalau enggak, kalau hanya mau dipermalukan ya nggak usah main. Ya, kita harus memberikan yang terbaik. Hasilnya apapun, buktikan yang terbaik. Ya. Go, ya. Kesiapan VAR sampai saat ini sudah berapa stadion? VAR nanti ditanyakan ke Liga. Liga sudah presentasi, kita sudah dorong targetnya Liga di bulan Februari.
Lalu kerjasama saya dengan Jepang yang waktu itu Pak Waketum juga dampingin saya, Pak Zainuddin, dari pihak PSSI Jepang. Ini gampangnya PSSI Jepang ya, kalau pakai GFA apa bingung gitu. PSSI Jepang itu akan mengirim trainer dari wasitnya insya Allah tahun ini untuk fokus perbaikan perwasitan. Itu yang kita sekarang sedang lakukan bertahap. Dan salah satunya menuju VAR itu. Ya, dan alhamdulillah sudah ada di sini tempatnya. Ya, yang belum ada, kalau belum ada itu yang repot. Silakan. Halo. Baik teman-teman, terima kasih. Untuk tiket ya, untuk tiket kami sudah berkoordinasi juga dengan kawan-kawan di Persebaya dan teman-teman lainnya. Kita putuskan bahwa untuk tiketnya harga tiket pagi. Ada juga lewat websitenya pssi.org. Jadi teman-teman bisa beli tiket di sana, supporter beli tiket di sana. Dan seperti dikatakan oleh Pak Ketum tadi bahwa 10% nanti hasil penjualan tiket ini akan disumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina. Dari kuotanya 40.000. Kuotanya 40.000. Jadi itu dari yang bisa saya sampaikan dari BSI ini, BSI dari sponsor kita. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, pertama tentu terima kasih atas dukungannya. Yang kedua adalah kami memang mendapat mandat atau amanah untuk menjadi sponsor utama FIFA Matchday antara Indonesia, Timnas Indonesia dan Palestina. Dan kita senang ya BSI untuk membantu mendukung agar perkembangan sepak bola di Indonesia makin maju, dan doanya harapannya adalah tim nasional Indonesia tidak hanya berkiprah di ASEAN, Asia, dan juga tentunya di dunia, kita harapkan. Nah, untuk pertandingan ini nanti juga tiket memang kerjasama antara PSSI dengan tiket.com, tapi khusus untuk beberapa nasabah PSSI akan dapat banyak kemudahan ya. Yang menggunakan nanti kartu kredit Hasanah itu akan dapat, mungkin untuk sampai tanggal 1 hari itu akan memperoleh diskon 50% Pak. Ya, bayar setengah aja. Kemudian hari berikutnya kita akan siapin sekitar berapa, 4.000 sampai 5.000 tiket bisa mendapat diskon 20% gitu, hanya bayar 80%. Di samping itu kami juga nanti di event ini di stadion kita juga menyediakan banyak semacam counter gitu ya untuk produk bank dan juga layanan bank. Tentunya ini juga bisa membantu nasabah dan juga non nasabah yang ingin membuka rekening dan lain sebagainya bisa nanti datang ke counter-counternya BSI yang ada di sekitar stadion. Mungkin itu aja Pak dari kami. Semoga pertandingan ini bisa berjalan lancar, berjalan baik dan sukses untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian, ada tambahan, ada pertanyaan kawan-kawan? Berarti cuma dua kelas saja Pak ya? Ya, Ekonomi apa? ya, Ekonomi. 2 kelas saja. Jadi kami benar-benar tanya sama teman-teman Persebaya. Dia bilang jangan jauh-jauh dari sini Bang. Makanya disesuaikan sama teman-teman Persebaya supaya teman-teman Persebaya juga nyaman nonton timnasnya. Terima kasih kawan-kawan. Harga sama Persebaya. Ya.